Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum, Rahayu. Selamat siang, saudara-saudara masyarakat Bovendigul di mana saja berada. Saya berapa hari ini, 2 minggu terakhir ini diminta untuk memberikan respon, memberikan tanggapan terkait dengan pasar titik nol, tempat jualan di titik nol yang kemudian oleh pemerintah telah dibongkar untuk dipindahkan ke pasar keempat. Baik, jadi saudara-saudara pemilik negeri Kota Pembuangan Kabupaten Bovendigul yang kita sama-sama cintai, sama-sama kita banggakan, memang pasar titik nol itu dari sisi aturan belum ada, tapi kemudian masyarakat bisa memanfaatkan tempat itu karena memang aksesnya strategis. Nah, saya coba melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab bersama untuk kita sama-sama coba lihat ke depan. Dari sisi pemerintah memang terima kasih, pemerintah telah menyediakan tempat ya, pasar di Kampung Wet untuk distrik Mandobo ya, untuk distrik Mandobo di dalam ibu kota Kabupaten Bovendigul. Nah, untuk pasar Wet ada di Kampung Sokanggo, sedangkan satu pasar lagi berada di kilo 3, kilo 4, Kampung Persatuan. Nah, tapi juga masyarakat, terutama mama-mama dan perempuan muda, yang saya lihat itu banyak perempuan muda yang putus sekolah, ambil muda dan lain-lain. Artinya memanfaatkan posisi strategis itu untuk berjualan. Nah, pemerintah mencoba untuk menegakkan aturan, dan dari sisi pemerintah itu baik, tapi kemudian yang disayangkan adalah pindahnya tempat jualan mama-mama di titik nol itu
tidak disertai dengan sarana-sarana penunjang lain. Misalnya, bagaimana diatur alat transportasinya. Nah, kemudian diatur juga harga jual beli di kabupaten. Kemudian diatur juga terkait dengan jam uang. Nah, jam uang ini menjadi perhatian bersama, menjadi masalah bersama. Misalnya, bila pemerintah ingin agar supaya pasar di Kilo 4 itu aktif, maka pemerintah tidak serta-merta sekedar memindahkan ibu-ibu dari pasar titik nol itu, tempat jualan di titik nol itu, ke pasar Kilo 4 tanpa memberikan kepastian hasil bumi mereka itu mau dikemanakan, tanpa memastikan kepastian jumlah belanja, jumlah konsumen yang meningkat, dan itu akan seimbang antara biaya transportasi, misalnya biaya taksi yang mereka keluarkan ke pasar sana dengan hasil jualan yang nanti mereka dapatkan. Ini masalah-masalah sederhana, tapi juga masalah yang konkret yang hari ini dipikul oleh masyarakat miskin, masyarakat Papua yang notabene adalah masyarakat yang tergolong di dalam klasifikasi sosial masyarakat kelas 3. Nah, pemerintah ada hari ini kan untuk melihat, memproteksi persoalan masyarakat orang Papua, masyarakat asli Papua. Jadi pemerintah tidak serta-merta membangun ini atau memindahkan sana tanpa menganalisa struktur sosial masyarakat di bawah dalam berbagai aspek, misalnya pendapatan dan lain-lain. Nah, satu hal yang perlu kami garis bawahi melalui wadah pemuda KNP Kabupaten Bovendigul dan atas nama ketua, saya sangat tegas sampaikan kepada pemerintah bahwa pemerintah harus atur jam uang di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah tidak serta-merta pakai hakim sendiri, kemudian memindahkan tanpa menganalisa proses-proses sosiologis, proses-proses sosial masyarakat di bawah. Nah, sebenarnya masyarakat terima apa yang telah disiapkan oleh pemerintah, pasar itu misalnya. Tapi jam uangnya diatur. Contoh, ada pasar di Kampung Sokanggo, tapi juga ada pasar di Kilo 4. Ya, di dalam ibu kota kabupaten Bovendigul, distrik Mandobo ini. Nah, dua pasar ini harus diatur dengan baik. Misalnya pasar wet. Pasar wet itu operasi, pasar wet itu buka dari jam 5 pagi misalnya dan tutup jam 12 siang. Tutup. Tidak boleh ada pelayanan di situ. Kemudian dari jam 12 siang sampai dengan jam 10 malam itu pelayanannya di pasar Kilo 4. Nah, kenapa begini? Supaya jam uang itu tetap terjaga. Jam uang tetap terjaga, perputaran aktivitas jual beli di pasar itu tetap terjaga dan sedikit bisa diimbangi oleh
masyarakat asli Papua, terutama mama-mama mereka, Neja, Enang, Wani, mama-mama pemilik negeri, mama-mama pemilik noken ini, mama-mama pemilik men, supaya mereka menikmati sarana yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, ketika kita bisa atur bagian ini, atau pemerintah bisa atur bagian ini, kemudian mempermudah mereka di awal, yaitu berikan mereka sarana transportasi. Pemerintah harus memberikan mereka sarana transportasi. Nah, setelah pemerintah memberikan mereka sarana transportasi, kemudian mama-mama yang jualan ini kan notabene mama-mama yang anaknya sedang menempuh pendidikan lanjut ataupun pendidikan lah. Ada yang di tingkatan SD misalnya, ataupun SMP, ataupun SMK, SMA sederajat, dan yang menempuh pendidikan lanjut, sarjana, calon-calon sarjana, calon magister, dan mungkin juga calon doktor. Nah, maksudnya apa? Pemerintah hadir di sana sebagai orang tua, sebagai ya boleh dikatakan penyelamat kepada mama-mama ini agar memberikan mereka kepastian hidup. Nah, yang dimaksudkan dengan kepastian hidup adalah pemerintah melalui dinas badan kantor terkait catat mama-mama mana, Wani, Neja, Enang, mana saja yang betul-betul jadikan pasar itu sebagai pekerjaan, yang betul-betul jadikan pasar itu sebagai harapan hidup, dan kemudian mereka punya tanggungan pembiayaan anak sekolah tadi. Nah, pemerintah catat, kemudian mereka ini diposkan sendiri dengan pos anggarannya sendiri, dikasih modal tambahan, kemudian didorong dengan bentuk UMKM dan lain-lain, dibikinkan buku tabungan, sehingga pembangunan yang kita harapkan hari ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat, sehingga pindah-memindah yang pemerintah harapkan tadi itu tidak mengganggu sarana umum dan lain-lain itu betul-betul berdampak kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tersinggung. Nah, kita kembali ke pasar tadi. Setelah pembinaan itu 2-3 hari ke depan tidak ada realisasi apa-apa oleh pemerintah secara serius. Nah, pasar titik nol yang sudah dibongkar pondok-pondok jualannya, sekarang ibu-ibu sudah kembali dan berjualan. Di sini salah siapa? Apakah pemerintah cari perhatian dengan membuat kegiatan-kegiatan seremonial yang penting ada kegiatan tanpa memikir dampak positif dan negatif? Atau betul-betul pemerintah ini punya keinginan secara serius untuk membangun manusianya, pendapatannya? Itu harus dipikirkan. Nah, sayang kan sekarang pasar titik nol sudah dijadikan tempat jual beli oleh mama pasar. Satu poin. Poin yang kedua, setelah pemindahan mama pasar itu dari titik nol ke pasar kilo 4 sana secara paksa itu, tapi juga justru kehadiran mama-mama di situ menarik perhatian, sehingga di belakang jualan mama-mama pasar itu banyak orang-orang pendatang, daing, buton, dan lain-lain di belakang situ yang sudah buat pondok jualan pakaian lah, pondok jualan ini dan itu, dengan
dalil bahwa itu tempat mereka sudah dibeli ataupun sudah disewa. Tapi kan mereka itu bereaksi terhadap reaksi. Justru yang menarik dan memelihara jam uang tadi adalah mama-mama yang ada jualan itu. Nah, poin yang berikut yang mestinya pemerintah pikir adalah ketika mereka jualan, pindah ke pasar titik nol dengan pendapatan yang kurang, pola produksi yang kurang, kemudian ya pola produksi berdampak pada pendapatan itu, pemerintah tidak pernah berpikir bahwa satu hari penuh pendapatan mama-mama di pasar itu, satu hari penuh mereka dapat mungkin 50.000 rupiah. Satu hari penuh dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Dapat 50.000 rupiah. Satu hari. Sementara ada pengusaha-pengusaha non-Papua, ada pegawai negeri Papua dan non-Papua, bupati, sekda dan lain-lain, kepala dinas, anggota DPR, pendapatan mereka per hari berapa? 7 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat daripada mama-mama di pasar. Mereka hanya ada matahari panas dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam hanya untuk 50.000 rupiah. Sementara yang datang bongkar atas nama pemerintah oleh perintah bupati. Bupati pikir bahwa pendapatan mereka 50.000 sekian belas jam satu hari. Bupati duduk 1 jam saja bisa menghasilkan ratusan juta. Ini yang namanya disparitas. Dalam ilmu ekonomi bilang ini yang namanya jarak kesenjangan. Jadi jarak kesenjangan pendapatan mama-mama di pasar dengan kalian yang duduk di kursi pemerintahan, kursi DPR dan lain-lain itu jarak pendapatannya berbeda. Sehingga betul-betul kalau kita mau agar supaya ada keseimbangan terhadap apa yang kalian inginkan oleh pemerintah, maka pikirkanlah juga pendapatan. Pendapatan sangat beda jauh. Kalau pendapatan mereka 50.000, contoh ada yang tinggal di Kampung Sokanggo, di RT 10, di RT 9, di Tempe sana. Kemudian berjualan ke pasar Kilo 4 di kampung sebelah. Dari Tempe mereka jalan kaki. Kalau tidak berarti sewa taksis sampai ke sana 50.000 sampai 100.000. Hanya mungkin bawa sayur 8 ikat 10 ikat. Satu ikatan sayur 10.000 sampai 5.000. Bayar taksi 50.000 sampai 100.000. Jadi hasil jualan mereka itu hanya pakai untuk bayar taksi, bayar transportasi. Pulang makan apa? Gantung diri. Jadi bagian ini pemerintah harus berpikir secara serius. Jadi tidak serta-merta pindah-pindah. Kalau soal kita pindahkan itu gampang saja. Tapi pemerintah harus lihat, hitung itu. Keuntungan ekonominya bagaimana, pendapatannya bagaimana, disparitasnya itu bagaimana. Kemudian kita bandingkan dengan kalau pengeluaran ya mungkin sama-sama bisa. Hari ini masyarakat mama-mama yang jual sayur 50 ikat itu pengeluaran satu hari 10.000. Karena mereka beli kue makan. Juga sama dengan Bapak Bupati misalnya. Keluarkan satu hari 10.000 untuk kasih orang uang taksi pulang dari kediaman Bupati ke rumah. Tapi sama-sama pengeluaran 10.000. Si mama ini keluarkan 10.000 untuk beli kue makan sambil jualan untuk satu hari penuh. Sementara Bapak Bupati atau anggota DPR atau kepala dinas
atau mungkin kepala ke Satpol PP ya, kasih keluar 1 hari 10.000 juga, tapi untuk berikan kepada masyarakat atau tamu yang datang bertamu. 10.000 itu kasih kepada mereka untuk mereka pakai uang taksi pulang. Itu namanya pengeluaran. Tapi pendapatan mama yang tadi yang jualan 50.000 1 hari. Sementara kalian para pejabat ya ratusan juta, puluhan dan ratusan juta. Jadi saya selaku ketua KNPI Kabupaten Bovendigul sangat sedih melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa berpihak, tanpa memihak kepada masyarakat kecil di bawah. Sedih. Negeri ini mereka punya. Noken itu mereka punya. Enang, Leja, Wani, mereka punya noken itu. Hargai mereka. Bupati tidak semena-mena lakukan itu. Bupati harus pelajari jam uang. Sehingga keluarkan kebijakan sesuai dengan pemanfaatannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan selaku ketua KNPI Kabupaten Bovendigul. Saya berharap masyarakat tetap semangat. Mama kalau rasa pasar kilo 4 jauh, ciptakan peluang sendiri, jam uang sendiri. Atau yang kedua, kembalilah jualan saya ke situ. Di titik nol. Demikian. Salam pemuda.